Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar kalian? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan LMS sebagai siswa menggunakan smartphone. Jadi silahkan disimak baik-baik ya videonya. Jadi yang pertama, silakan kalian buka Google Chrome ataupun browser atau Mozilla. Kemudian ketikkan linknya. Link LMS itu lms.telkomschools.sch.id. Kemudian enter. Setelah itu di pojok kanan atas ada masuk atau login. Silakan klik login. Kemudian kalau sudah, silahkan login menggunakan akun masing-masing siswa yang sudah dibagikan. Jadi misalnya ini, tinggal klik masuk atau login. Oke, setelah itu kita tunggu. Nah, jika sudah masuk, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi di sini sudah ada mata pelajaran yaitu 8A Junior Programming dalam kurung Nurul Fajrin. Berarti gurunya yaitu Ibu Nurul Fajrin. Jadi nanti akan muncul di sini nama-nama mata pelajaran yang kalian akan pelajari. Nah, setelah itu di sini terdapat pertemuan 1. Nah, di pertemuan 1 ini ada beberapa bagian di mana ada absensi, ada aturan PBM, kemudian ada materi, kemudian ada tugas, dan terakhir ada ulangan harian 1. Nah, di sini Ibu akan jelaskan setiap bagiannya. Yang pertama ada absensi pertemuan 1. Jadi absensi ini kalian harus isi kehadiran kalian. Jadi caranya tinggal kalian klik. Kemudian di sini ada tanggal dan batas untuk absennya, yaitu hari Jumat, tanggal hari ini. Batas absennya itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian setelah itu kalian pilih di status, di sini ada submit attendance, kalian tinggal klik. Setelah itu di sini ada beberapa pilihan, ada hadir, sakit, izin, dan alpa. Jadi silahkan kalian isi kehadiran kalian sesuai keadaan kalian. Kalau hadir di dalam pembelajaran berarti kalian tinggal klik hadir. Kalau sakit tinggal klik sakit, kalau izin tinggal klik izin. Nah, kalau alpa sendiri ini kalau kalian tidak mengakses absen mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang, berarti kalian dianggap alpa, dan lewat dari jam 2 siang itu berarti kalian sudah tidak bisa lagi absen untuk pembelajaran hari ini. Jadi misalnya kita pilih hadir, lalu pilih simpan perubahan. Nah, di sini status kita baru menjadi hadir. Kalau sakit nanti di sini kelihatan menjadi sakit. Oke, selanjutnya kita kembali ke pertemuan 1. Langsung saja kita klik di sini pertemuan 1. Nah, setelah mengisi absensi, di sini kita melihat materi yang sudah Ibu upload. Nah, materi di sini ada 2, materi yang bisa kalian langsung download dan tersimpan di HP kalian, dan materi yang bisa kalian baca di HP kalian seperti ini. Kalau misalnya materi yang bisa kalian download, kalau di sini ada aturan proses belajar mengajar, kalian tinggal klik ini, maka otomatis akan terdownload aturan PBM Junior Programming dan akan tersimpan di HP kalian. Tetapi ada juga materi yang kalau kalian tidak download, kalian bisa langsung membaca di aplikasi ini seperti ini. Nah, ini adalah materi bahasa pemrograman, bisa kalian baca tanpa kalian download. Nah, seperti itu. Oke, kita melangkah ke selanjutnya, yaitu di bagian tugas. Nah, tugas di sini berisi tentang kuis ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Jadi kalian tinggal klik tugas bahasa pemrograman. Kemudian di sini ada petunjuk ataupun soalnya. Misalnya di sini silahkan upload 3 jenis bahasa pemrograman yang kalian ketahui. Nah, di sini ada status pengumpulannya ataupun batas waktunya sampai jam berapa, sampai tanggal berapa dan jam berapa. Kemudian waktu tersisanya sisa berapa jam, dan di sini nanti ada juga tempat penguploadan tugasnya. Nah, setelah itu kalian bisa lihat ada tugas. Selanjutnya kita melangkah dulu ke
selanjutnya. Jadi di sini Ibu tidak mengisi dulu di bagian tugas, karena di sini Ibu akan menjelaskan pada bagian ulangan harian 1. Di sini kalian bisa lihat terbatas, ada kata terbatas, dan kita tidak bisa mengklik ulangan harian 1. Kenapa? Karena di sini terbatas atau tidak tersedia, kecuali ada activity tugas bahasa pemrograman is marked complete. Maksudnya di sini kita harus mengerjakan dulu tugas sebelumnya sebelum kita masuk di ulangan harian 1, karena ada persyaratan yang harus kita penuhi dulu supaya kita bisa ikut di ulangan hariannya Ibu. Jadi misalnya kalau kalian tidak mengerjakan tugas bahasa pemrograman yang sebelumnya, berarti kalian tidak bisa ikut ulangan. Makanya kalian harus dulu mengupload atau mengerjakan tugas sebelumnya. Ini maksud dari kata terbatas. Jadi langsung saja kalau kita ingin masuk di ulangan harian 1, berarti kalian harus kerja tugasnya bahasa pemrograman. Jadi tinggal klik, kemudian di sini kalian scroll. Di sini ada bagian tempat penguploadan tugas, yaitu tambahkan pengajuan tugas atau laporan, tinggal kita klik. Kemudian di sini ada semacam tempat untuk menulis atau mengetik. Nah, di sini hanya ada 2 yang bisa kita masukkan, yaitu dalam bentuk teks dengan gambar. Nah, kalau dalam bentuk teks langsung saja kita ketik seperti ini. Kemudian kalau jawabannya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk gambar, bisa kalian pilih yang ini, insert image properties, yang ini ya, yang gambar album. Kalian tinggal klik lalu pilih jawaban gambar yang sesuai dengan jawabannya. Tapi ini karena teks saja, di sini soalnya 3 jenis bahasa pemrograman, berarti tinggal kalian ketik saja. Jadi misalnya Ruby, kemudian Java, kemudian C++. Nah, ini ada 3 bahasa pemrograman. Lalu tinggal kita pilih simpan perubahan. Oke, kita tunggu. Nah, jika selesai, di sini sudah muncul jawabannya. Nah, tinggal kita cek apakah ulangan harian tadi sudah bisa kita akses atau belum. Jadi tinggal kita pilih lagi pertemuan 1. Nah, di sini ulangan harian 1 sudah bisa terakses dan tidak ada lagi kata terbatas karena kita sudah upload tugas bahasa pemrograman. Jadi tinggal kalian klik ulangan harian 1. Nah, di sini ada penjelasan mengenai jam berapa dimulai soalnya atau pengerjaan soal dan jam berapa selesai. Kemudian di sini ada kata kunci nanti yang akan diberikan setiap guru atau keyword, di mana kalian harus masukkan keyword tersebut supaya kalian bisa login. Kemudian waktu pengerjaannya ini ada 1 jam dan ini peraturannya dibuat oleh guru setiap mapel. Nah, kalau sudah tinggal kalian klik mencoba kuis sekarang. Nah, di sini ada kata kunci kuis. Nah, nanti akan dibagikan di setiap gurunya. Jadi misalnya Ibu masukkan tadi keywordnya Telkom, kita masukkan Telkom, kemudian klik mulai usaha. Nah, kalau sudah masuk, berarti di sini sudah muncul untuk soal nomor 1. Nah, tinggal kalian baca baik-baik soalnya, kemudian dijawab seperti ini. Lalu kalian harus klik dulu halaman selanjutnya untuk menyimpan jawaban yang sudah kalian pilih. Seperti ini halaman selanjutnya untuk pindah ke nomor 2. Nah, di sini juga di bawah kalian bisa lihat ada 5 nomor, di mana kalian bisa loncat langsung misalnya ke nomor 4. Kemudian bisa ke nomor 5, dan kemudian juga di sini ada tampil waktu atau sisa berapa jam atau menit lagi tersisa untuk mengerjakan ujian ini. Jadi kalau misalnya sudah diisi, nanti ada tanda seperti ini yang seperti di nomor 1, berarti itu sudah tersave jawabannya. Nah, seperti ini. Lanjut ke nomor 2, kita pilih lagi, baru kita next halaman selanjutnya. Berarti sudah 2 nomor yang sudah kita kerjakan. Kemudian jika di aplikasi LMS ini juga, kalau misalnya tiba-tiba jaringan kita error atau aplikasi kita sengaja tidak keluar atau sengaja keluar, nah kita seperti ini berarti keluar ya aplikasinya.
Jangan panik atau jangan bersedih, karena di aplikasi ini bisa menyimpan jawaban atau ulangan yang sudah kita jawab. Jadi Ibu tampilkan dulu, misalnya tadi kan tiba-tiba misalnya error jaringannya tiba-tiba keluar ataupun HP-nya tertindis atau bagaimana, bisa kalian login lagi seperti ini, kemudian pilih ulangan harian 1. Kemudian di sini di bawah ada lanjutkan upaya terakhir. Berarti kalian klik ini untuk melanjutkan ujian kalian yang belum selesai. Nah, di sini jangan khawatir karena untuk jawabannya sudah tersimpan dan tidak akan hilang, sehingga kalian tidak perlu lagi mengerjakan soal mulai dari awal. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dari aplikasi LMS. Seperti itu. Jadi kalau misalnya jangan panik, langsung saja kalian masuk ulang atau login kembali, lalu klik lanjutkan upaya supaya kalian bisa melanjutkan ujiannya tanpa harus mengulang terlebih awal lagi. Oke, kita lanjut, kita isi dulu sampai selesai soalnya. Kemudian halaman selanjutnya, di sini nomor 4 kita pilih. Kemudian nomor 5 yang terakhir. Kalau sudah terakhir, tinggal kalian pilih finish attempts. Kita pilih finish attempts untuk menyelesaikan ujiannya. Nah, untuk nomor 1 sampai 5 jawabannya sudah disimpan. Berarti untuk ulangan harian 1 sudah selesai. Selanjutnya kita ke pertemuan 1, berarti mulai dari absensi, mulai dari materi, mulai dari tugas dan mulai ulangan harian sudah kalian kerjakan untuk di pertemuan 1. Begitupun untuk di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi itulah tadi tutorial tentang penggunaan LMS bagi siswa, di mana menggunakan smartphone dan kurang lebih atau hampir mirip cara-caranya dengan menggunakan laptop atau komputer. Jadi jika ada kendala selama kalian mengakses aplikasi LMS ini, kalian bisa hubungi atau bertanya ke ibu sendiri ataupun ke Pak Juradin bisa, atau Pak Alam, atau bisa juga di wali kelas kalian masing-masing. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam video ini. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.